Halo Sobat Planters, balik lagi dengan saya. Sobat Planters semuanya pasti sudah tahu bahwasannya komoditas kelapa sawit merupakan komoditas nomor 1 terbesar penyumbang devisa negara. Dan kita setiap harinya pasti menggunakan produk yang berasal dari tumbuhan kelapa sawit. Pada video sebelumnya, kita kan sudah belajar mengenai bagaimana proses pengolahan biji kelapa sawit pada pabrik kelapa sawit. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar mengenai tumbuhan kelapa sawit, yaitu bagaimana kelapa sawit membentuk makanannya untuk bertumbuh dan berkembang. Oke teman-teman, proses fotosintesis pada tanaman kelapa sawit sebenarnya tidak jauh berbeda dengan proses fotosintesis pada tanaman umumnya. Kenapa? Karena proses fotosintesis pada tanaman kelapa sawit juga dimulai oleh akar yang menyerap air dan unsur hara dalam tanah, kemudian diantar ke daun, dan di daun dengan bantuan sinar matahari dan juga karbon dioksida terbentuklah yang namanya glukosa yang nantinya dipakai untuk sebagai bahan bakar atau juga nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman kelapa sawit, dan juga nantinya dipakai untuk terbentuknya buah kelapa sawit. Lebih dari setengah daratan Indonesia yang sangat luas adalah hutan, yang terdiri dari pepohonan dan tumbuh-tumbuhan. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia setelah Amazon dan Kongo. Karena itu pula, Indonesia dijuluki sebagai salah satu paru-paru dunia karena luasnya hutan menunjang kehidupan kita di bumi. Kok bisa hutan yang terdiri dari pepohonan dan tumbuh-tumbuhan menunjang kehidupan kita semua? Tumbuhan tidak dapat makan seperti manusia. Mereka tidak memiliki sistem pencernaan, bahkan tidak memiliki mulut. Mereka sebenarnya bisa membuat makanannya sendiri dan mendapatkan energi langsung dari lingkungan sekitarnya. Seluruh tumbuhan membutuhkan 3 hal dasar untuk membuat makanan, yaitu air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Bagian akar pada tumbuhan membantu memperoleh air dari bawah tanah dan mengirimnya bersama mineral ke batang, daun, dan seluruh bagian tanaman. Karbon dioksida yang tidak lain adalah gas yang kita temukan di udara, kemudian akan masuk ke dalam tumbuhan melalui lubang kecil yang terletak di bagian bawah daun yang kita sebut stomata. Tumbuhan akan membuat makanan berupa gula dari air dan karbon dioksida yang telah diperolehnya dengan menggunakan mesin khusus yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, yaitu klorofil. Klorofil dapat menangkap energi dari cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula. Proses ini yang kita sebut sebagai fotosintesis, yang diambil dari kata foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya pembentukan. Gula yang dihasilkan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau disimpan dalam bagian lain seperti buah yang sering kita konsumsi. Selain gula, produk lain dari fotosintesis adalah gas oksigen yang akan keluar melalui stomata ke udara. Kemudian kita hirup dan gunakan untuk bernafas. Sekarang kita tahu, tumbuhan menggunakan air dan karbon dioksida dari lingkungan untuk membentuk gula dan oksigen yang penting untuk kita. Kita hanya bisa hidup apabila ada tumbuhan. Makanan yang kita makan dan udara yang kita hirup semuanya diberikan oleh tumbuhan kepada kita. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar mengenai fotosintesis pada tanaman kelapa sawit berbasis FURAP. Untuk lebih mengetahui pastinya, mari kita simak video berikutnya. Pernah kepikiran gak sih, apa yang sebenarnya bikin kelapa sawit itu bisa tumbuh subur? Atau malah sebaliknya, gagal panen total? Nah, di obrolan kita kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan rahasia di balik tanaman ini. Kita akan menyingkap mesin fisiologis tersembunyi yang bikin sawit tetap hidup,
dan melihat gimana sebuah konsep brilian bernama Furap bisa bantu perkebunan bertahan dari stres lingkungan yang ekstrim. Tapi sebelum kita ngomongin soal sel dan mikroskop, coba kita flashback sebentar ke tahun 2015. Masih ingat kejadian waktu hasil panen sawit global tiba-tiba anjlok parah? Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi di dalam tanaman waktu itu sampai bikin produksinya berantakan? Biar gampang, obrolan kita bakal dibagi jadi 5 bagian. Mulai dari ancaman iklim, masuk ke mesin utamanya, yaitu fotosintesis, lalu ngebahas bahaya stres lingkungan, dilanjut sama prinsip Furabi di lapangan, dan ditutup dengan masa depan kelapa sawit yang berkelanjutan. Yuk, kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, ancaman iklim pada kelapa sawit. Kita lihat dulu nih, gambaran besar dari tantangan global yang kita hadapi. Jawaban dari kegagalan panen 2015 tadi ternyata ada pada fenomena El Niño. Waktu itu, kekeringan ekstrim ngelanda Asia Tenggara. Gini, kelapa sawit itu kan akarnya dangkal ya. Jadi waktu hujan nggak turun, mereka nggak bisa nyedot air dari kedalaman tanah. Akibatnya, tanaman dehidrasi total dan semua mekanisme pertumbuhan di dalamnya berhenti seketika. Dan efeknya benar-benar nggak main-main. Cekaman air atau kekeringan yang separah ini tuh bisa bikin pembentukan bunga betina turun sampai, bayangkan, 40%. Ya jelas aja ini jadi bencana besar yang memicu gagal panen di mana-mana. Pukulan telak banget buat produksi global. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, mesin utama, yaitu fotosintesis. Ini ibarat mesin yang menggerakkan tanaman dari dalam keluar. Coba deh bayangin fotosintesis itu kayak mesin biologis yang super canggih di dalam daun. Kalau mesin ini jalan lancar, dia bakal ngubah sinar matahari, karbon dioksida dan air jadi glukosa. Nah, glukosa inilah bahan bakar utama si sawit. Tanpa ini, nggak bakal ada akar yang kuat, nggak ada pelepah daun hijau, apalagi tandan buah yang masif. Sama kayak mesin pada umumnya, fotosintesis juga butuh bahan bakar yang pas. Pertama, air dan unsur hara dari tanah, kayak nitrogen dan magnesium yang penting banget buat ngebentuk zat hijau daun. Kedua, butuh busi pemantik berupa sinar matahari. Dan ketiga, karbon dioksida yang dihisap lewat pori-pori daun. Kalau 3 elemen ini disuplai dengan sempurna, wah, produktivitas tanaman dijamin meroket tajam. Lanjut ke bagian ketiga, bahaya cekaman lingkungan. Kita bakal lihat apa jadinya kalau cuaca ekstrim bikin mesin mikro ini gagal berfungsi. Nah, ini temuan yang sangat menarik dari para peneliti. Ternyata, sawit itu punya semacam red zone alias ambang batas yang bahaya banget. Begitu suhu udara naik melewati 30 derajat Celcius, mesin di dalam tanaman ini bakal kepanasan dan mulai rusak. Bedanya tuh kerasa banget loh. Di suhu nyaman sekitar 25-30 derajat pori-pori daun terbuka lebar dan enzim pengikat karbon bernama rubisco kerja maksimal. Tapi dorong suhunya lewat 30 derajat, tanaman bakal panik. Pori-porinya nutup rapat demi hemat air. Karena sirkulasi udara berhenti, enzimnya mogok kerja, dan tanaman malah mulai ngebakar energinya sendiri. Hasil akhirnya, produksi buah segar bisa anjlok 15-25%. Oh ya, buat ngukur level stres air ini, kita pakai parameter namanya FTSW. Kalau skornya 1, itu artinya kapasitas lapang, tanah basah, bahan bakar full tank, pertumbuhan maksimal. Tapi kalau udah nyentuh angka 0, itu namanya titik layu permanen. Defisit airnya udah fatal banget sampai mesin botani sawit nyerah dan mati total. Sederhananya gini, kombinasi panas yang nyengat sama udara kering itu ibarat mencekik si tanaman. Dia benar-benar kehilangan kemampuannya buat buka stomata, nyerap karbon, dan memproduksi energi. Intinya, sawit kita lagi kehabisan napas. Masuk ke bagian keempat, prinsip Furap di lapangan. Di sini kita bakal ngomongin gimana caranya nerjemahin ilmu mikrobiologi tadi jadi strategi makro di perkebunan. Jadi gimana dong cara kita ngelawan ancaman iklim ini? Kenalan dulu sama Furap. Ini bukan sekedar singkatan biasa ya. Furap ini adalah kerangka agronomi berbasis sains yang nerjemahin proses rumit fotosintesis tadi jadi 5 langkah praktis buat bikin perkebunan kita jauh lebih tangguh. Huruf pertama, F, buat fast alias kecepatan. Maksudnya gini, kalau kita bisa bikin lingkungannya optimal, laju fotosintesis yang tinggi ini bakal kerja layaknya pedal gas. Dia bakal mempercepat pertumbuhan bibit secara drastis dan bikin jumlah pelepah daun yang produktif nambah banyak banget dengan cepat. Terus, U, buat unggul atau kualitas. Mesin fotosintesis yang bahan bakarnya bagus pasti bakal nampilin daun berwarna hijau tua yang super sehat. Fisiologis yang kuat ini pada akhirnya ngasih kita kualitas unggul, yaitu produksi tandan buah segar yang maksimal.
Lanjut ke R, yaitu responsif. Tanaman sawit yang sehat itu pintar adaptasi. Kalau ada cekaman lingkungan kayak kekeringan, mereka bakal merespons secara dinamis dari dalam sel. Contohnya, mereka bakal genjot produksi senyawa bernama prolin. Prolin ini tuh kayak anti beku atau perisai pelindung yang bikin tanaman tetap bertahan walau lagi stres air. Huruf A itu akuntabel. Maksudnya, ngecek kesehatan tanaman itu nggak bisa cuma pakai insting atau nebak-nebak daunnya layu atau enggak. Kita harus pantau pakai data ilmiah. Kita butuh alat canggih kayak infrared gas analyzer atau IRGA buat mengukur laju fotosintesis secara akurat dan presisi di lapangan. Dan yang terakhir B untuk berkelanjutan. Ingat, perkebunan itu investasi jangka panjang. Mesin fisiologis ini harus bisa nyala terus selama puluhan tahun. Keseimbangan sama lingkungan itu wajib hukumnya. Caranya, pastinya lewat pemupukan nutrisi yang berimbang dan penerapan irigasi tetes yang super efisien buat ngejaga ketersediaan air tanah kita. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, masa depan kelapa sawit berkelanjutan. Waktunya mempraktekkan sains ini langsung ke tanah. Buat mastiin mesin biologi sawit ini tetap jalan walau iklim lagi gila-gilaan, kita butuh intervensi agronomi yang agresif. Pertama, gunakan bibit varietas bersertifikat yang terbukti tahan kekeringan. Kedua, manfaatin biochar atau arang hayati dari tandan kosong buat ngunci nutrisi di dekat akar. Dan ketiga, pasang sistem irigasi tetes pintar yang nyuntik air langsung ke zona perakaran dangkar kelapa sawit. Dari obrolan kita hari ini, kelihatan banget ya kalau keajaiban fotosintesis di tingkat seluler itu benar-benar jadi fondasi utama yang nentuin apakah panen kita melimpah atau hancur berantakan. Nah, pertanyaannya sekarang buat Anda, apakah Anda sudah siap buat nerapin prinsip FURAP ini di perkebunan Anda sendiri? Yuk dipikirkan. Terima kasih sudah bergabung di sesi kali ini dan mari kita wujudkan perkebunan yang lebih tangguh.